Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Beberapa berita hari ini yaitu Belitung Timur menggulirkan bantuan sapi untuk mendorong kemandirian peternak. Sementara itu Satgas Saber Pangan diperkuat guna menjaga stabilitas harga. Berita lainnya sebanyak 17 inseminator tuntaskan magang di Jember untuk tingkatkan populasi ternak. Dan BPS mencatat potensi produksi beras awal 2026 naik 15,79%. Selengkapnya segera hadir. Pemirsa, berita pertama dari Damar Diskominfo Beltim menyampaikan pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan peternak rakyat melalui penyerahan perguliran bantuan ternak sapi tahun 2026. Program ini menjadi upaya nyata pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan usaha peternakan sekaligus memperluas manfaat pengembangan sapi di wilayah Belitung Timur. Pada kegiatan yang berlangsung di kandang kelompok Tunas Mekar Abadi Desa Air Klik pada hari Kamis 5 Februari 2026, pemerintah daerah menyerahkan 10 ekor sapi hasil perguliran dari kelompok Karya Bakti Desa Balok dan kelompok Jurai Sekaput Desa Buding kepada kelompok Tunas Mekar Abadi Desa Air Klik. Perguliran ini bertujuan agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara bergilir oleh kelompok peternak lainnya. Bupati Belitung Timur Komarudin Mutan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kelompok peternak yang telah berhasil mengelola ternak dengan baik hingga sapi siap digulirkan kembali. Ia juga menegaskan bahwa program perguliran ini membuktikan pengelolaan ternak berjalan sesuai dengan tujuan. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Dari Jakarta, Badan Pangan Nasional memberitakan bahwa pemerintah terus mengintensifkan langkah kolaboratif untuk mengendalikan harga pangan pokok strategis, khususnya dalam sepekan terakhir. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pengawasan di pasar, tetapi juga hingga ke tingkat produsen dan distributor. Satuan Tugas atau Satgas Sapu Bersih atau Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan dikerahkan untuk menutup ruang praktik penimbunan, spekulasi, dan pengambilan keuntungan berlebih yang dapat memicu anomali harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber tingkat pusat menyampaikan bahwa kehadiran Satgas secara serentak di berbagai daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Berita selanjutnya dari Jember, Diskominfo memberitakan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Jember resmi melepas kembali 17 peserta bimbingan teknis atau BIMTEK inseminator dari Balai Besan Inseminasi Buatan atau BBIB Singosari pada Senin 9 Februari lalu. Penutupan rangkaian kegiatan magang ini dilaksanakan di Aula DKP 3 Jember setelah para peserta terjun langsung ke lapangan selama 4 hari. Kegiatan peningkatan kompetensi ini telah berlangsung sejak 5 Februari 2026. Selama periode tersebut, para peserta diterjunkan langsung ke lapangan dengan didampingi oleh dokter hewan dan para medik dari 7 pusat kesehatan hewan atau puskeswan di wilayah Kabupaten Jember. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan para calon inseminator memiliki keterampilan teknis yang matang sebelum bertugas di daerah asal. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Peternakan DKP 3 Jember, Dr. Hewan Elok Kristanti, mengingatkan pentingnya peran inseminator dalam upaya pentingnya meningkatkan populasi ternak secara nasional. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh.
Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir hari ini dari Jakarta, Badan Pusat Statistik atau BPS menggarisbawahi bahwa potensi peningkatan signifikan produksi beras nasional pada awal tahun 2026 berdasarkan rilis resmi BPS pada 2 Februari 2026. Potensi produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 diperkirakan mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan kondisi pertanaman padi yang relatif kondusif serta proyeksi panen yang cukup kuat di berbagai sentra produksi. Potensi produksi beras khusus untuk potensi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026 diperkirakan mencapai 10,16 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,39 juta ton atau 15,79% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, kata Ateng. Ateng juga menyampaikan bahwa secara kumulatif kinerja produksi beras sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Pemirsa, itulah Agronews hari ini. Sampai jumpa.